Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua teman-teman yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja, berbahagia, dan berkelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya share energi dari New Moon in Leo yang terjadi tanggal 5 Agustus tahun 2024. Pukul 18:00:58 terjadi New Moon in Leo waktu Indonesia bagian Barat. New Moon in Leo kali ini artinya bulan baru berada di konstelasi Leo. Pada saat ini Merkuri retrograde di Leo dan Venus juga berada di Leo. Terjadi conjunction. Merkuri derajat 0,9 retrograde dan Venus 0,6, bulan baru 00 derajat. Posisi Merkuri retrograde ini akan meninggalkan Leo. Jadi dari konstelasi Leo, Merkuri akan bergerak mundur yaitu retrograde ke konstelasi Cancer. Kita dapat merasakan energi New Moon kali ini dibawa ke sesuatu yang sudah kita lakukan atau yang terjadi di masa sebelumnya ketika Merkuri berada di Cancer. Yaitu di sekitar tanggal 29 Juni 2024 sampai 18 Juli 2024. Saat itu Merkuri berada di Cancer. Kemudian di tanggal 19 Juli Merkuri kan transit ke Leo. Namun di tanggal 5 atau 6 Agustus ya, Merkuri retrograde masuk ke Cancer. Nah, inilah yang kita rasakan saat ini, di mana kita akan dihadapkan dengan situasi yang pernah terjadi di sekitaran tanggal 29 Juni sampai 18 Juli yang lalu. Teman-teman boleh ingat hal-hal apa yang terjadi pada 29 Juni sampai 18 Juli kemarin. Adakah peristiwa yang hasilnya masih menggantung, konklusinya belum diketahui, kepastiannya belum didapatkan? Maka pada periode Mercury retrograde in Cancer ini dengan New Moon in Leo, kita akan diarahkan untuk menyelesaikan situasi itu. Mungkin akan ada informasi yang datang, kabar yang datang, atau seseorang yang datang membawa kabar, membawa pesan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan situasi teman-teman pada periode itu, sehingga akan membawa teman-teman untuk menyelesaikan situasi itu atau berhadapan dengan keadaan itu kembali. Namun karena New Moon kali ini berada di Leo, maka Leo itu energinya eksistensi, ya Lord dari Leo adalah Sun. Sun juga masih berada di Cancer pada periode itu. Ini pengungkapan ya teman-teman, ini adalah fase dari kepastian. New Moon kali ini akan membawa jawaban dan kepastian dari peristiwa yang menggantung di bulan Juni 29 sampai 18 Juli 2024. Atau bahkan ada yang teman-teman rasakan penantian yang tidak kunjung berakhir ya, maka bisa jadi pada momen New Moon inilah awalnya teman-teman menemukan bukti, menemukan fakta, menemukan kebenaran, menemukan informasi, menemukan kenyataan bahwa teman-teman harus bergerak, harus melakukan sesuatu. Jika memang sesuatu itu akan teman-teman dapatkan. Tapi kalau sesuatu hal itu memang harus teman-teman tinggalkan, maka fakta-fakta reality yang terjadi akan menguatkan teman-teman untuk siap menerima perubahan di dalam kehidupan teman-teman, di mana tidak lagi berharap pada penantian yang sama, tidak lagi menunggu pada penantian yang sama. Fase perubahan adalah fase transisi, di mana situasinya tidak begitu mengenakan karena kita keluar dari adaptasi lama kemudian berusaha untuk beradaptasi dengan situasi dan keadaan yang baru. Namun dengan Venus yang masih stay di Leo, menunggu Merkuri selesai retrograde di Cancer, ini menggambarkan ada sesuatu di hadapan kita yang sebenarnya ini mencintai ataupun menyayangi kita, ataupun berharap kita itu berlari kemudian mengejar dia.
untuk mendapatkan dia. Tetapi ini gambarannya dia tidak akan datang ke kita untuk menarik kita, tetapi kitalah yang memperjuangkan diri kita untuk keluar dari belenggu rasa takut, rasa kecemasan, atau apapun itu yang selama ini menghalangi kita untuk kita bisa terbebaskan, kemudian menuju dia. Nah, dia yang saya gambarkan ini adalah energi Venus, yang bisa saja ini ada urusannya dengan seseorang yang terkait dengan romansa percintaan, atau juga bisa terkait dengan karir, visi karir teman-teman ke depan, atau rencana bisnis ke depan, atau yang terkait dengan problematika antara keluarga dengan kehidupan finansial dan lain sebagainya. Karena di masa sebelumnya kita dihadapkan dengan pilihan loh. Tanpa kita sadari kita dihadapkan dengan pilihan. Mungkin ada sebagian teman-teman dihadapkan dengan pilihan karir ke depannya. Yang satu karir ini belum jelas ke depannya bagaimana. Mungkin ada persoalan dalam organisasinya atau dalam perusahaan itu. Atau persoalannya di diri teman-teman sendiri, di identitas ataupun personality, kemampuan, ataupun dokumen-dokumen yang terkait dengan standar kualifikasi, sehingga menggantung tidak jelas. Tapi kita ingin merubah diri kita, mengupgrade diri kita. Nah, di sini kita dihadapkan dengan dua pilihan yang cukup sulit ya. Mungkin di masa sebelumnya teman-teman ada yang tetap mempertahankan profesi ataupun pekerjaan teman-teman dengan pelan-pelan mengejar harapan profesi yang baru. Nah, ini dikatakan dengan taktik ataupun strategi ya. Strategi akan lebih berhasil pada situasi ini karena mengejar sesuatu yang masih menggantung atau tidak pasti akan membuat kita berkorban terlalu besar ya. Bagi teman-teman yang bertahan mempergunakan strategi ini akan mendapatkan jawaban kepastian di periode new moon ini, sehingga setelah new moon ini teman-teman akan yakin mana yang akan teman-teman kejar, mana yang akan teman-teman tinggalkan. Kalaupun ini terkait tentang romansa ataupun percintaan ya, mungkin di antara teman-teman ada yang saat ini sedang menjalani hubungan dengan seseorang dan hubungannya baik-baik saja, cenderung stabil, tetapi dihadapkan dengan situasi munculnya orang dari masa lalu yang memberikan harapan baru atau munculnya orang baru yang kriterianya itu lebih tinggi, standarnya itu lebih tinggi daripada pasangan teman-teman yang selama ini dijalani. Nah, ini akan membuat dilematik ya, pilihan yang cukup berat karena kita hanya diberikan siluet gambaran untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Tetapi bukan berarti orang yang berada di samping kita saat ini tidak baik. Dan ini juga akan membuat kita bisa melihat seseorang yang berada di samping kita itu penuh dengan kekurangan. Yang tadinya kekurangan ini tidak kita pandang. Nah, jadi sisi kesempurnaan dari energi Venus juga akan mendikte kita untuk mencari sesuatu yang lebih sempurna, sesuatu yang lebih baik. Dan gambarannya seakan-akan sudah ada di hadapan kita nih. Inilah yang saya katakan energi Venus tetap berada di Leo menantikan Merkuri retrograde mundur di Cancer. Kita dihadapkan pada pilihan. Kalau ingin yang lebih baik, maka selesaikan dulu persoalan-persoalan masa lalu. Maka stabilkan dulu hal-hal dari masa lalu yang belum stabil atau sinkronkan dulu data-data di masa lalu atau data-data personal yang sudah ada agar data itu bisa sinkron dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu impian, cita-cita, sesuatu yang indah, angan-angan, harapan yang diilustrasikan Venus yang berada di Leo. Tidak menutup kemungkinan ketika di masa sebelumnya kita sudah yakin banget memilih sesuatu, entah ini karir, pekerjaan, pasangan, atau benda yang kita sukai. Tetapi pada periode ini bisa berubah teman-teman. Berubah karena kita melihat ada yang lebih indah, ada harapan yang lebih baik, ada harapan kesuksesan yang bisa membuat kita lebih bersinar, lebih terkenal, lebih berkembang.
Karena Venus berada di Leo, Lord dari Leo adalah Sun. Sun adalah energi matahari, kesuksesan kan, pencapaian dan gemerlap. Maka kegiatan-kegiatan yang bisa kita rasakan pada new moon ini adalah kegiatan revisi, ngumpulin data, ngumpulin informasi, analisis, penelitian, research ya, atau mengajukan perubahan, entah ini melalui pengadilan jika ini ada kaitannya dengan dokumen-dokumen penting, atau kita akan mengajukan penawaran kepada seseorang atau pihak tertentu bahwa kita menyatakan kita merubah keputusan kita di masa sebelumnya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang pasangannya di masa sebelumnya udah ngotot banget. Pokoknya saya mau pisah, saya mau cerai, titik, nggak ada koma gitu ya. Tapi pada periode ini, mungkin dia akan menawarkan diri seperti memberikan kesempatan untuk bisa balik lagi. Tapi dengan sisi self ego yang masih tinggi ya. Sehingga mengharapkan teman-teman itu, ayo kejar saya. Kalau kamu masih mau menginginkan hidup bersama dengan saya, maka kamu harus merubah hal-hal keputusan yang kamu ambil di masa sebelumnya. Memang saya yang dulu mengambil keputusan, tetapi karena kamu juga sudah memberi keputusan, saya sudah rubah loh. Saya di sini nunggu. Nah, kamu selesaikan dulu. Apapun yang sudah kamu mulai setelah berakhir situasinya dengan saya ketika itu, dalam momen singkat itu harus kamu selesaikan. Kemudian ayo datang kepada saya. Seperti itulah gambarannya. Mungkin teman-teman sebagian ada yang bisa mengilustrasikannya ya. Repot, dilema, dan overthinking juga ya. Mungkin kita juga akan dihadapkan dengan imajinasi liar ya, dengan gambaran-gambaran ilustrasi dari Venus yang berada di hadapan kita. Inilah yang akan kita rasakan di bulan Agustus, teman-teman. Mungkin teman-teman ini akan merasakan di aspek berbeda-beda. Ada yang di area diri dengan pasangan, keuangan dengan aset, rumah tangga dengan pekerjaan ya, atau antara percintaan pasangan yang satu dengan pasangan yang lain, orang lama dengan orang baru, dilematik. New moon artinya bulan baru, yang menggambarkan kita akan memulai aktivitas dengan energi yang baru. Situasi dan keadaan eksternal akan mempengaruhi tindakan kita untuk melakukan sesuatu yang baru, gerakan yang baru. Dan diawali dengan Merkuri retrograde, yaitu tahap pertama ada hal-hal yang harus kita selesaikan dari masa sebelumnya. Kemudian bagaimana nanti hasilnya, bagaimana outcome-nya? Kita bisa lihat nantinya ketika tanggal 20 Agustus 2024 saat itu terjadi full moon in Aquarius, yaitu opposite dari Leo. Ketika terjadi full moon in Aquarius, Merkuri sudah reinvention, bergerak maju dan masuk ke konstelasi Leo. Terjadi conjunction Merkuri dengan Sun di konstelasi Leo. Venus masih berada di Leo dengan derajat 24. Artinya ini sudah tinggi dan station menuju Virgo. Lord dari Virgo adalah Venus. Jadi ketika Venus transit masuk ke Virgo, artinya Venus berada di rumahnya sendiri. Namun di konstelasi Virgo ada Ketu. Di tanggal 16 Agustus ketika Sun masuk ke konstelasi Leo, kita akan bisa melihat kenyataan ataupun melihat hasil ataupun konklusi dari apa yang sudah kita perjuangkan, kita rubah, kita revisi, kita putuskan, kita hapuskan di periode Merkuri retrograde. Di tanggal 16 Agustus ini juga mungkin sebagian teman-teman akan menerima keputusan, menerima informasi, menerima jawaban, dan menerima kepastian. Dan ini tentu saja kalau di masa sebelumnya teman-teman ingin berubah, maka di fase Sun masuk di konstelasi Leo yaitu 16 Agustus teman-teman akan menerima persetujuan dari permohonan perubahan. Misalnya, kalau di fase Merkuri retrograde teman-teman memohonkan perubahan akta lahir,
di pengadilan. Maka di tanggal 16 Agustus ketika Sun masuk konstelasi Leo, teman-teman akan menerima keputusan dari perubahan yang teman-teman ajukan. Atau teman-teman minta putus nih dengan pasangan dalam relationship selama Mercury retrograde. Mungkin selama Mercury retrograde masih ada upaya untuk mempertahankan baik dari sisi teman-teman ataupun pasangan. Tapi ketika 16 Agustus teman-teman akan melihat situasi ataupun menerima kabar informasi dari hasil yang sudah diperjuangkan. Entah dia yang menerima keputusan teman-teman untuk berpisah, atau teman-temannya yang sudah menerima keputusan untuk berpisah, yang berarti akan ada loss, kehilangan, yaitu kehilangan sesuatu yang lama, yang sudah difikirkan, dianalisis, tidak bisa dipertahankan. Begitu juga mungkin teman-teman berada di situasi dan kondisi yang lain. Dan pada periode ini, apakah keputusan ini benar-benar nyata? Belum. Ternyata ini masih menggantung. Meskipun Sun sudah berada di Leo dan menunjukkan titik terang dari persoalan, ya titik terang dari jawaban dan kepastian. Tapi ada momen waktu lagi nih, sampai nanti Venus berada di konstelasi Virgo, yaitu di tanggal 25 Agustus 2024 sampai 17 September 2024. Ketika Venus masuk ke konstelasi Virgo, ada Ketu berada di Virgo. Venus nyaman berada di Virgo, namun ada Ketu. Ketu ini berarti pemutusan ya. Saya kalau melihat Ketu ini seperti melihat gunting. Maka gambarannya, apa yang tadi kita ilustrasikan indah ya, yang digambarkan oleh Venus di hadapan kita, keindahan, kesuksesan, pencapaian, ketenaran yang kita lihat tadinya ketika new moon ya, di sini kita akan melihat bahwa ternyata itu tidak seindah yang dibayangkan, ternyata itu tidak senyaman yang kita pikirkan. Ketu akan memberikan kita situasi di mana kita merasakan ya kita sudah terputus dengan hal-hal yang sudah kita putuskan sendiri di masa sebelumnya. Maka kalau memang kita merasa ini yang kita capai pada titik ini tidak indah, tidak nyaman, itu karena pilihan kita sendiri di masa lalu. Di masa lalu itu kapan? Ya ini di titik new moon in Leo. Maka teman-teman, pesannya dari keseluruhan energi new moon ini, hati-hati dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam merubah, hati-hati dalam merevisi, hati-hati dalam melepaskan sesuatu yang selama ini sudah kita miliki atau sudah kita genggam hanya untuk imajinasi, gambaran kesuksesan, ilustrasi kesuksesan, cita-cita, pencapaian yang belum nyata kita genggam atau kita rasakan. Kalau kita hanya masih mendengar dari kiri dan kanan informasi ataupun isu-isu, itu masih belum pasti. Jangan sampai kita merusak tatanan yang sudah kita perjuangkan di masa sebelumnya hanya demi impian, cita-cita, harapan, kesuksesan yang masih abu-abu. Tapi bagaimana nih Kak Tika? Ini nyata loh. Gambarannya, keindahan ini berada di hadapan saya, kesempatan ataupun opportunity ini di hadapan saya. Masa sih ini nggak nyata? Ya silahkan teman-teman ikuti energi ini. Sampai nanti di puncaknya ketika Venus masuk di Virgo, ketemu dengan Ketu di tanggal 25 Agustus 2024 sampai 17 September 2024. Teman-teman akan bisa melihat hasil dari imajinasi yang teman-teman kejar. Di titik ini, di fase Venus berada di Virgo ini masih energi new moon tentunya, karena energi new moon itu 6 bulan ke depan ya. Kita akan bisa melihat bahwa ternyata sesuatu yang kita putuskan itu, kita tinggalkan itu, lebih baik daripada apa yang kita kejar saat ini. Sebenarnya sih ini karena proses ya. Di masa sebelumnya kan kita sudah menikmati apa yang kita rasakan. Nah, sementara sesuatu yang baru yang kita dapatkan, yang kita anggap itu adalah impian, kan masih baru, tentunya perlu adaptasi.
Bagi teman-teman mungkin situasi ini akan berbeda. Kalau di masa sebelumnya teman-teman memutuskan atau merevisi atau merubah sesuatu itu karena memang harus upgrade kehidupan, upgrade finansial, upgrade diri. Tentunya harus siap dengan adaptasi di lingkungan, situasi, keadaan, atau personality yang baru. Kita tidak akan instan untuk mencapai titik kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan. Karena yang kita lihat kan masih gambaran. Ketika kita menuju itu, kita tentu akan berproses lagi. Seperti halnya teman-teman di masa yang lalu, mencapai kestabilan. Kestabilan di masa lalu itu kan ada prosesnya juga. Begitu juga di titik ini, yaitu ketika Venus masuk di Virgo. Kalau teman-teman merasakan, ternyata nggak indah, lebih baik pekerjaan saya yang lama, lebih baik pasangan saya yang lama. No, ya, ini karena prosesnya masih baru, fasenya masih baru. Jalani dulu. Intinya ketika di titik ini jangan menyesali apa yang sudah lepas, tetapi hadapi, benahi apa yang ada di hadapan. Apakah nggak bisa balik lagi Katika? Bisa, tapi harus mulai dari awal lagi. Dan memulai dari awal lagi ini tentunya dari setiap permasalahan beda-beda perjuangannya. Sun yang berada di Leo akan menunjukkan sisi gengsi kita, kehormatan kita. Kalau kita sudah mengatakan berakhir dengan sesuatu yang lama, kita sudah mempublikasikan identitas baru kita, maka nggak mungkin kita minta lagi identitas yang lama ataupun kehormatan yang lama yang udah kita lepaskan. Ibaratnya kita kalau menjual motor kepada seseorang, kemudian kita beli motor baru, ternyata kita merasa menyesal. Kenapa motor yang lama nggak saya pertahankan aja? Kemudian kita minta lagi motor yang udah kita jual kepada pembelinya. Sulit ya. Ya kalau dia mau kasih kita beli lagi, bisa saja dia akan menawarkan harga yang lebih tinggi atau bisa saja dia tidak mau. Oke teman-teman, jadi ini adalah gambaran New Moon in Leo yang terjadi di bulan Agustus ini. Semoga teman-teman memahami, mungkin teman-teman butuh mendengarkan berulang-ulang agar teman-teman bisa memahami dan menempatkan di mana posisi teman-teman. Karena ini saya baca secara random dan general dari segala aspek kehidupan. Semoga bisa memahami ya. Sehat selalu, sukses, berbahagia, dan lancar segala urusan. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share video ini agar channel ini berkembang. Thank you for watching. Bye-bye.